Halo penonton semuanya, Mimin doakan semoga kalian semua baik-baik saja, dan diberikan kesehatan juga rezeki yang melimpah. Dan sebelum lanjut ke videonya, Mimin mau mengucapkan terima kasih kepada yang sudah like, subscribe, dan sering komen di channel ini, tapi bagi yang belum like dan subscribe, silahkan tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya, semoga itu menjadi amal kebaikan buat kalian semua, dan langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu menjadikan Mimin lebih semangat lagi untuk mengupload video-video terbaru tentunya. Cerita berlanjut. Setelah diancam oleh Lin Xiu, Zhong Dao pun akhirnya bersedia membayar Lin Xiu, dan berkata, "Baiklah, aku akan bayar 10.000 poin, jadi, biarkan aku pergi." Temannya menambahkan, "Berhenti bertarung, kami juga akan membayarnya." Lin Xiu menjawab, "Karena kalian sudah tahu, jadi beritahu aku bagaimana caranya transfer poin." Lalu, Zhong Dao pun menjelaskan kepada Lin Xiu, dan berkata, "Tekan tombol yang ada di situ, dan bagian depan kartu akan menjadi layar hologram. Berapa nomor ID-mu, dan kami bisa transfer setelah memasukkan nomor ID-mu." Lin Xiu menjawab, 98141126. Lalu, meskipun dengan berat hati, Zhong Dao dan temannya mengirimkan 10.000 poin mereka ke nomor Lin Xiu, setelah Lin Xiu mengalahkan mereka. Zhong Dao berkata, "Sudah aku kirim, sekarang lepaskan kami." Tentu saja, Lin Xiu pun merasa senang, dan tertawa bahagia di atas penderitaan mereka, lalu berkata, "Haha, 30.000 poin telah masuk ke akunku. Terima kasih atas poinnya, kalau begitu, sampai jumpa lagi," ucap Lin Xiu, sambil berjalan meninggalkan mereka. Kemudian, setelah Lin Xiu berjalan agak jauh dari mereka, Zhong Dao pun merasa sangat kesal, dan berkata, "Sialan bajingan ini, aku tidak akan membiarkannya." Temannya menambahkan, "Anak itu benar-benar terasa lemah, tapi kenapa dia begitu kuat? Apakah dia sengaja bersikap seperti serigala berbulu domba?" Teman yang satunya menjawab, "Aura membunuh yang dia tunjukkan barusan terlalu menakutkan. Apakah dia benar-benar seorang mahasiswa baru?" Zhong Dao kembali berkata, "Aku ingin menggunakan 5.000 poin milikku, untuk meminta senior tahun ketiga menghancurkan kedua tangannya." Temannya menambahkan, "Kalau hanya tangannya, itu terlalu murah. Kami juga akan ikut membayar 5.000 poin, untuk membuat kakinya hancur juga." Kemudian Lin Xiu kembali ke Villa Bambu, dan tidak terasa malam pun sudah tiba. Lin Xiu berkata, "Luo Yi, cukup latihannya, haruskah kita pergi makan bersama?" Sementara itu, Luo Yi masih berlatih kultivasi, untuk meningkatkan kemampuannya, setelah sebelumnya terluka cukup parah, saat melawan para bandit Black Tiger. Kemudian, Luo Yi pun menyudahi latihannya, karena Lin Xiu terus berteriak memanggilnya, dan berkata, "Layar besar di ruang tamu itu, memiliki layanan pesan antar." Lin Xiu menjawab, "Luo Yi, kau bisa mandi nanti saja, dan aku akan memesan makanannya. Ngomong-ngomong, beritahu saja kalau mau makan apa, aku akan mentraktirmu." Lalu, Luo Yi pun pergi mandi, sementara Lin Xiu memesan makanan. Dan setelah selesai mandi, Luo Yi pun terkejut, karena makanannya sudah sampai ke sana. Di atas meja, terlihat beberapa makanan mewah yang telah dipesan oleh Lin Xiu, untuk makan malam mereka berdua. Dan Lin Xiu pun langsung memakannya dengan lahap, lalu berkata, "Ayo sini makan, selama perjalanan di jalan kematian, aku hanya makan protein bar, atau daging makhluk berevolusi panggang yang tidak enak setiap harinya, dan aku hampir muntah." Luo Yi bertanya, "Total harga semua makanan ini sebesar 100 poin kan? Dari mana kau dapat banyak poin untuk membelinya?" Tapi, Lin Xiu malah menggodanya, dan berkata, "Cium aku dulu, dan aku akan memberitahumu." Tentu saja, Luo Yi pun menjadi kesal mendengarnya, dan langsung menghunuskan pedangnya ke leher Lin Xiu, lalu berkata, "Coba bicara sekali lagi, kalau kau berani." Lin Xiu menjawab, "Ah kakak, aku hanya bercanda, kenapa kau masih membawa pedang saat mau makan?" Mendengar itu, Luo Yi pun semakin kesal, dan langsung mengeluarkan aura membunuhnya, lalu berkata, "Lin Xiu, kau panggil apa aku barusan?" Kemudian, Lin Xiu pun langsung memeluk Luo Yi sambil menangis, dan berkata, "Baiklah baiklah, aku tidak akan memanggilmu kakak. Kalau begitu, aku akan memanggilmu adik Luo Yi. Lagi pula bagi orang luar, kita sudah resmi tinggal bersama." Karena sudah muak dengan tingkah laku Lin Xiu,
Luo Yi pun langsung menendangnya dengan keras, dan berkata, "Minggir kau, beraninya kau menyentuhku dasar bajingan." Kemudian, setelah menyudahi semua omong kosong itu, mereka pun makan malam bersama, dan pergi ke ruang latihan. Luo Yi berkata, "Coba maju sini, biar ku lihat seberapa kuat kau sekarang." Lin Xiu bertanya, "Kau kan sudah mandi, kenapa masih mau latihan pedang?" Lalu berkata di dalam hatinya, "Dia ini tidak akan seperti guru Loli itu kan? Dia ingin membuatku babak belur dengan alasan latihan, mengapa semua gadis cantik di sekitarku begitu kasar?" Luo Yi kembali berkata, "Beraninya kau malah bengong di tengah latihan. Bertarunglah dengan benar," ucap Luo Yi, sambil melancarkan serangan kepada Lin Xiu. Dan dengan cepat, Lin Xiu pun menahan serangan dari Luo Yi, tetapi, dirinya langsung memuntahkan darah, saat menangkis serangan kuat dari Luo Yi itu. Melihat itu, Luo Yi pun menjadi bertanya-tanya, kenapa Lin Xiu bisa memuntahkan darah, padahal serangannya tidak ditujukan untuk melukai Lin Xiu. Luo Yi bertanya, sejak kapan kau terluka seperti ini?" Lin Xiu menjawab, "Tidak apa-apa. Aku pergi ke pusat jual beli tadi sore, dan menukar banyak poin dengan material makhluk evolusi. Tapi aku menjadi target Zhong Dao dan teman-temannya, dari tahun kedua. Terjadi perkelahian di jalan, dan aku terluka sedikit, tapi mereka kalah. Dan dengan patuh, mereka memberiku 30.000 poin sebagai kompensasi." Luo Yi kembali berkata, "Dipukuli seperti itu apa yang bisa dibanggakan? Ini adalah obat untuk menghilangkan pendarahan dan menyembuhkan luka, minumlah 2 tablet 2 kali sehari." Lin Xiu pun menangkap obat yang dilemparkan oleh Luo Yi, dan berkata, "Aku tidak sakit, aku tidak butuh obat untuk luka kecil seperti ini." Luo kembali berkata, "Kau sakit, tepatnya di sini, di dahimu. Tidak ada latihan malam ini, kau harus istirahat yang benar." Melihat Luo Yi yang memperhatikannya, Lin Xiu pun berkata di dalam hatinya, "Apa gadis ini benar-benar menyukaiku? Dia sangat khawatir aku terluka." Kemudian, karena tidak ada latihan malam itu, Lin Xiu pun berkultivasi di dalam kamar, dan berkata di dalam hatinya, "Ya, perasaan dari kekuatan seperti ini terus-menerus memasuki tubuh, ini sangatlah menakjubkan. Terlebih lagi, dengan penyerapan ini, poin XP ku bertambah dengan cepat, ini penemuan yang tak terduga. Setelah ini, aku perlu menyerap banyak poin XP, dari kristal tingkat tinggi. Tapi, energi yang terkandung dalam kristal tingkat 6 terlalu kuat, rasanya itu akan merobek tubuhku. Tubuh seniman bela diri ibarat wadah, hanya dengan bertambahnya ukuran, maka, ia akan sanggup menampung lebih banyak kekuatan, untuk tumbuh lebih kuat. Karena itulah, seniman bela diri harus terus menempa tubuhnya." Lalu, di saat Lin Xiu sedang berkultivasi, dirinya mendengar ada seseorang di balik jendela. Kemudian, Lin Xiu memeriksanya, dan ternyata itu adalah Luo Yi, yang pergi tengah malam dengan pakaian lengkap dan membawa senjatanya. Lin Xiu berkata di dalam hatinya, "Hei, kenapa gadis ini menyelinap keluar larut malam begini? Mungkinkah untuk pergi kencan? Tidak, di sini kan sudah ada aku. Sudahlah lupakan, dan berhenti berpikir yang tidak-tidak, aku harus fokus dengan kultivasi, karena itulah yang utama." Sementara itu di tempat lain, Zhong Dao yang sudah mendapatkan perawatan, dia pergi meminta bantuan kepada seniornya, dan berkata, "Senior, apa kalian bersedia membalaskan dendam untuk kami?" Seniornya menjawab, "Aku sudah meminta Xiao Chuan untuk mencari senior Huang Ban, dengan imbalan 10.000 poin, dia pasti akan bersedia melakukannya." Tak lama kemudian, Xiao Chuan datang ke sana, dan berkata, "Zhong Dao, aku sudah membawa senior Huang Ban." Tentu saja, Zhong Dao pun merasa sangat senang mendengarnya. Lalu, terlihat langkah kaki besar yang masuk ke ruangan itu, dan berkata, Kau dipukuli seperti ini oleh anak baru, dasar bodoh." Dan datanglah sosok Huang Ban ke sana, dengan tubuhnya yang tinggi besar. Tapi, di saat Huang Ban sedang berbicara kepada Zhong Dao, tiba-tiba dia ditendang oleh seseorang dengan keras, dan berkata, "Babi gendut, minggir kau." Lalu, Huang Ban pun terhempas ke lantai dengan keras, sehingga, senjata yang dipegangnya pun lepas dari genggamannya. Tentu saja, Huang Ban pun merasa sangat kesal, dan menoleh ke belakang, lalu berkata, "Siapa itu, beraninya kau menendangku?" Rupanya, itu adalah Luo Yi,
yang pergi mengendap-endap tengah malam, untuk mencari orang yang telah melukai Lin Xiu, dan berkata, "Aku hanyalah anak baru di sini." Huang Ban kembali berkata, "Anak baru? Kenapa anak baru lagi yang malah membuat masalah?" Kemudian, Huang Ban langsung bangkit, dan menerjang ke arah Luo Yi, lalu berkata, "Tidak masalah kau anak baru atau senior, beraninya menyerangku, akan kuhancurkan kau sekarang juga." Tapi, Luo Yi dengan mudah langsung mementalkan serangan Huang Ban, dan senjatanya pun kembali lepas dari genggamannya, lalu berkata, "Dasar bodoh, kau pikir, kau bisa mengalahkanku?" Kemudian, Luo Yi menghunuskan pedangnya ke leher Huang Ban, dan melanjutkan perkataannya. "Jika kau bergerak sedikit saja, kau akan mati." Tentu saja, Huang Ban pun langsung mengeluarkan keringat dingin dari wajahnya, karena Luo Yi menatapnya dengan tajam, sambil mengeluarkan aura membunuh yang kuat. Mendengar itu, Zhong Dao menyela pembicaraan, dan berkata, "Mati katamu? Haha, cantik, apa kau sedang bercanda? Akademi Divine Sanctuary melarang membunuh orang." Luo Yi berkata, "Kau bisa lihat saja nanti, apakah aku berani membunuhnya atau tidak." Lalu, setelah teringat sesuatu, Huang Ban berkata, "Apakah kau adalah Luo Yi, anak baru akademi tahun ini?" Dan Huang Ban pun semakin ketakutan, jika orang yang menodongkan senjata ke arahnya itu, benar-benar adalah Luo Yi. Mendengar itu, Zhong Dao pun juga menjadi ketakutan, dan berkata, "Senior, kau bilang dia adalah Luo Yi." Lalu, mereka pun menatap ke arah Luo Yi, untuk melihat wajahnya dengan seksama, dan berkata, "Sky City, Luo, keluarga Luo." Tentu saja, mereka semua pun menjadi gemetaran, setelah mengetahui identitas Luo Yi, yang berasal dari keluarga Luo. Kemudian, Zhong Dao pun langsung berlutut setelah mengetahuinya. Dengan tubuh yang gemetaran, Zhong Dao berkata di dalam hatinya, "Jika gadis ini merupakan anggota keluarga Luo, maka dia benar-benar akan berani membunuh di Akademi Divine Sanctuary." Kemudian, Zhong Dao memberanikan diri, dan berkata, "Nona Luo, saya adalah orang yang tidak tahu diri, saya telah menyakiti teman Anda. Mohon maafkan saya, dan tolong berikan pengampunan Anda kepada kami tidak akan pernah berani memprovokasi teman Anda lagi." Mendengar itu, Luo Yi pun langsung menurunkan pedangnya, tanpa berkata apa-apa. Lalu, Luo Yi meninggalkan tempat itu, setelah Zhong Dao memohon kepadanya untuk mengampuni mereka, dan berjanji tidak akan mengganggu Lin Xiu ke depannya. Dan Huang Ban pun langsung duduk dengan lemas, setelah nyawanya hampir melayang, akibat Zhong Dao berani memprovokasi Luo Yi. Huang Ban berkata, "Hufet, akhirnya dia pergi, dia adalah wanita yang menakutkan." Lalu berkata kepada Zhong Dao, "Kalian bajingan sialan, bagaimana kalian bisa mengalahkan dia?" Zhong Dao menjawab, "Aku tidak tahu, siapa yang menyangka akan bertemu dewa ini, padahal kami hanya menggantikan murid baru secara sembarangan." Kemudian, malam pun berlalu, dan pagi mulai menyingsing, dan sudah waktunya untuk pergi ke sekolah. Di dalam sana, terlihat Lin Xiu yang masih mengantuk, dan sambil menguap dia memanggil Luo Yi, untuk mengajaknya sarapan. Namun, Lin Xiu pun heran, karena sudah ada sepiring sarapan di meja makan, padahal dia belum menyiapkannya. Kemudian, Lin Xiu pun memakan sarapannya, dan berkata, "Apakah gadis itu sudah pergi ke sekolah sepagi ini?" Lalu berkata di dalam hatinya, "Kau menyiapkan sarapan untukku. Walau biasanya dia dingin sedingin gunung es, tapi sebenarnya dia masih peduli padaku." Dan setelah sarapan, Lin Xiu pun pergi berangkat ke sekolah, di mana di sana teman-temannya sudah menyambut kedatangan Lin Xiu, dan berkata, "Saudara Lin, selamat pagi." Lalu, Jiang Li menggoda Lin Xiu, dan berkata, "Hei, bagaimana menurutmu ketua kelas?" Qin Feng menambahkan, "Apakah kau tidur nyenyak tadi malam?" Lin Xiu menjawab, "Berisik, diamlah kalian berdua." Kemudian, mereka pun menjalankan aktivitas di kelas, dan singkat cerita kelas pun usai. Nan Zhenjun berkata, "Sekian untuk hari ini, dan selanjutnya adalah waktu belajar dan berlatih dengan bebas." Suasana belajar di akademi sangat bebas. Saat kelas teori, datanglah jika mau, dan tidak datang juga tidak mengurangi nilai kalian. Tentu saja, para murid pun senang mendengarnya, karena mereka tidak perlu mengikuti pelajaran yang membosankan, dan berkata, "Wow, itu sangat mudah." Nan Zhenjun kembali berkata, "Namun, kalian akan mengikuti ujian sebulan sekali di akademi, dan setelah setengah tahun,
Jika ada yang tidak lulus pemeriksaan, jangan salahkan aku jika ada hukuman yang berat. Mendengar itu, para murid yang tadinya sudah senang pun menjadi kecewa, dengan ancaman yang diucapkan Nan Zhenjun kepada mereka, dan berkata, "Ada ujian juga, aku tahu, sesuatu yang tidak baik akan terjadi." Nan Zhenjun kembali berkata, "Di lantai atas terdapat ruang latihan dan ruang gravitasi, yang bisa membuatmu puas dengan latihan sehari-hari, jadi, aku akan memberikan kartu akses ini." Kemudian, Lin Xiu pun mengambilnya, dan Nan Zhenjun melanjutkan perkataannya. "Jangan lupa untuk bersih-bersih setelah selesai latihan, karena ruang latihan dibuka setiap hari mulai pukul 6, hingga pukul 12, Lin Xiu menjawab, "Baik Pak Nan." Nan Zhenjun kembali berkata, "Ngomong-ngomong, berikan kartu mahasiswamu, dan aku akan memberimu 500 poin. Lalu, Nan Zhenjun mengidentifikasi kartu mahasiswa milik Lin Xiu, untuk diberikan 500 poin sebagai upah menjadi ketua kelas. Kemudian, Nan Zhenjun pun terkejut, setelah melihat saldo Lin Xiu, yang mencapai 640.200 poin. Nan Zhenjun bertanya, "Kenapa kau memiliki begitu banyak poin?" Mendengar itu, para murid pun juga terkejut, karena Lin Xiu memiliki banyak poin, dan berkata, "Maaf Pak Nan, apakah Anda tidak salah lihat kan, 640.200 poin saldonya?" Temannya menambahkan, "Ya Tuhan, ketua kelas kita memang hebat." Tentu saja, Li Ping merasa kesal mendengarnya, dan berkata, "Tidak mungkin, Pak Nan, kemarin poinnya sama dengan kita. Tapi mengapa hari ini tiba-tiba meningkat sebesar 640.200 poin? Pasti dia menyelinap ke sistem sekolah, dan menarik poinnya." Temannya menambahkan, "Yah, Pak Nan, Anda harus menyelidikinya." Nan Zhenjun menjawab, "Diam kalian semua, apa yang kalian pikirkan tentang akademi ini? Apakah sistem sekolah begitu mudah untuk diretas? Perlihatkan padaku jika itu bisa." Menurut sistem, semuanya didapat dari hasil Lin Xiu menukarkan material makhluk evolusi, di forum jual beli. Mendengar itu, Li Ping pun kebingungan, dan berkata, "Forum jual beli, kenapa aku tidak tahu? Kalau Anda bilang seperti itu, aku juga punya beberapa barang yang bisa ditukar." Temannya menambahkan, "Aku juga punya, ayo kita pergi untuk menukarkannya bersama-sama." Lin Xiu pun hanya menatap ke arah teman sekelasnya, dan berkata, "Dasar, para sekumpulan orang-orang bodoh." Kemudian, Nan Zhenjun berkata, "Kau punya bakat luar biasa, berjalan di jalur kematian, dan mendapatkan begitu banyak barang bagus. Tunggu dulu, ada transfer rekening ini, apakah kau punya teman kelas 2 di akademi?" Lin Xiu menjawab, "Yah, ketika aku kembali dari forum jual beli kemarin, aku bertemu 3 orang kenalanku. Aku baru saja datang ke akademi, dan mereka khawatir uangku tidak akan cukup untuk latihan harian. Jadi, mereka memberikannya padaku dengan murah hati. Aku bilang tidak mau, tapi mereka sangat antusias dan bersikeras untuk memberikannya kepadaku." Begitulah kejadian. Dan Zhong Dao yang sedang berada di tempat lain pun langsung bersin, karena Lin Xiu sedang membicarakannya. Lalu, Nan Zhenjun pun memberikan kartu Lin Xiu, dan berkata, "Begitu ya, hati-hati Lin Xiu. Baiklah, sekarang aku harus pergi ke ruang rapat. Seminggu lagi akan ada kompetisi mahasiswa baru, jadi semuanya berlatih dengan keras. Saat itu, aku akan memilih 5 siswa yang luar biasa, dan bersaing dengan kelas lain, untuk memenangkan hadiah pertama di kompetisi mahasiswa baru." Mendengar itu, para murid pun menjadi semangat, dan berkata, "Pak Guru tenang saja, kami pasti akan berlatih dengan keras." Temannya menambahkan, "Benar, kami tidak akan mempermalukan kelas 10. Kemudian, mereka pun pergi ke ruang latihan untuk berlatih, karena 1 minggu lagi akan diadakan kompetisi antar mahasiswa baru, yang mewakili setiap kelas. Di dalam sana, mereka berlatih menggunakan senjata kayu, dan juga ada mesin pengukur kekuatan. Begitu juga dengan Lin Xiu, yang berlatih menggunakan tombak kayu, yang tentu saja jauh lebih ringan, dibandingkan dengan tombak Black Owl miliknya. Kemudian, Li Ping menghampiri Lin Xiu, dan berkata, "Lin Xiu, bagaimana kalau kita bertanding?" Mendengar itu, Zhang Yin pun langsung bertanya, "Li Ping, apa maksudmu itu?" Li Ping menjawab, "Aku hanya ingin bertanding dengan ketua kelas, kau akan melakukannya kan?" Lalu berkata di dalam hatinya, "Kemarin, orang ini menghancurkan dinamometer dengan 1 pukulan. Pasti dia menggunakan suatu trik." Nafasnya terasa lemah,
Bagaimana dia bisa melakukannya? Lin Xiu berkata, karena kau lemah, tentu saja aku tidak berani melawanmu. Aku takut, aku akan menghancurkan tulang-tulangmu. Tentu saja, Li Ping menjadi sangat marah mendengarnya, dan langsung melancarkan serangan ke arah Lin Xiu, dan berkata, bajingan kau terlalu memandang tinggi dirimu. Tapi, Lin Xiu berhasil menangkis serangan yang dilancarkan oleh Li Ping dengan mudah, tanpa perlu menggunakan banyak tenaga. Kemudian, Lin Xiu berkata, seranganmu terlalu lambat, lihatlah ini. Lalu, Lin Xiu langsung mengeluarkan teknik tombak bunga badai miliknya, dan menyerang Li Ping dengan serangan yang bertubi-tubi. Tentu saja, Li Ping pun kesulitan untuk menangkis serangan teknik tombak bunga badai milik Lin Xiu, meskipun senjata yang digunakannya hanyalah tombak kayu. Dan akhirnya, Li Ping pun terpental jauh ke belakang, setelah dirinya tidak sanggup menahan serangan bertubi-tubi yang dilancarkan oleh Lin Xiu, dan berteriak kesakitan dengan keras. Melihat itu, para bawahannya pun menjadi marah, dan langsung menerjang ke arah Lin Xiu bersama-sama, lalu berkata, saudara Li Ping, kami akan membantumu. Melihat itu, Zhang Yin pun mengajak teman-temannya untuk membantu Lin Xiu, dan berkata, mereka tidak tahu malu, mainnya keroyokan. Jiang Li, ayo kita bantu saudara Lin. Jiang Li menjawab, baiklah, ayo kita hajar mereka. Tapi, Lin Xiu menghentikan mereka, dan berkata, Zhang Yin, kalian tidak perlu membantu, aku saja sudah cukup untuk menghadapi para bajingan yang lemah ini. Lalu berkata di dalam hatinya, aku hanya akan memanfaatkan beberapa orang ini, untuk memperkuat otoritasku sebagai ketua kelas. Kemudian, Li Ping kembali menerjang ke arah Lin Xiu, dan berkata, dasar sombong, kau akan menyesalinya, karena berani melawan kami sendirian. Tapi, sebelum Lin Xiu menghajar mereka semua, ceritanya malah bersambung.